Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Karisa Prisanti, NIM 2021 070 1316, Fakultas Psikologi. Pada pagi hari ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan tentang hasil makalah yang telah saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Ananda Putriani, SPD, MPD. Makalah ilmiah ini saya buat berdasarkan materi sesi 9, yaitu keterampilan berbicara pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Makalah ini saya beri judul Pentingnya Keterampilan Berbicara pada Ibu yang Bekerja bagi Hubungan Interpersonal Anak. Masuk pada apa yang menjadi latar belakang saya untuk membahas materi ini sebagai makalah adalah pada zaman perkembangan ini banyak sekali taraf hidup yang harus dipenuhi secara lahiriah dan batiniah. Khususnya pada perempuan-perempuan di Indonesia, banyak sekali yang memilih untuk melanjutkan karirnya, untuk bekerja, melangsungkan hidup meskipun dia telah berkeluarga, memiliki suami dan juga anak. Sebagai perempuan, ia juga memiliki cita-cita yang tinggi dan juga tanggung jawab yang harus diemban di masa depan. Tentunya ketika sudah memiliki anak, banyak pengorbanan-pengorbanan sebagai ibu yang bekerja yang harus dilakukan. Contohnya adalah hubungan interpersonal antara anak yang mempengaruhi perkembangan mental si anak di rumah. Sebelum masuk pada materi, saya akan menjelaskan tentang pengertian keterampilan berbicara. Pengertian keterampilan berbicara menurut pendapat Effendi yaitu keterampilan berbicara yang mengucapkan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain dengan kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab serta dapat menghilangkan masalah psikologis seperti rasa malu, rendah hati, berat lidah, dan juga yang lainnya. Artinya di sini, keterampilan berbicara sangat berpengaruh pada hubungan kita sebagai seorang ibu yang bekerja dan juga anak yang belajar di rumah ataupun di sekolah. Sebagai ibu yang bekerja, tentunya banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Contohnya adalah parenting stress. Ketika ibu sudah kelelahan dalam hal pekerjaan, lalu dia kembali ke rumah, ia memiliki tanggung jawab yang harus diemban di rumah. Meskipun sudah memiliki orang yang membantu di rumah, tetapi ia juga harus memenuhi kebutuhan. Parenting stress ini adalah hal yang timbul akibat stresor jika ibu sudah tidak bisa mengatur regulasi emosinya dan juga tidak memiliki banyak waktu atau manajemen waktu, mengatur waktu dengan baik antara pekerjaan di kantor dan juga pekerjaan di rumah. Nah, bagaimana cara untuk menanggulangi si parenting stress ini adalah dengan cara hardiness atau ketabahan. Bagaimana seorang ibu mengolah emosinya, belajar berbicara, berkomunikasi terhadap pasangan dan juga orang-orang yang membuat ia nyaman sehingga parenting stress ini terhindari. Masuk pada hubungan interpersonal antara ibu dan anak, yaitu relasi orang tua dan anak pada masa perkembangan anak akan disimpan oleh anak dalam ketidaksadaran. Jadi, anak akan menyimpan memori-memori yang secara tidak sadar, baik itu secara perkataan ibu, perbuatan ibu, anak akan merekam segalanya itu di dalam ingatannya. Artinya bahwa internalisasi citra seorang ibu itu mempengaruhi kepribadian si anak. Contohnya, ketika ibu berbicara, ibu harus menanamkan nilai-nilai moral sehingga anak bisa mencerminkan dirinya sebagai ibu yang patut dijadikan role model untuk anak-anaknya. Masuk pada cara meningkatkan hubungan interpersonal ibu dan anak, yaitu dengan cara teori self-disclosure. Bagaimana self-disclosure ini berperan dengan keterbukaan, kejujuran ketika anak dan ibu berkomunikasi. Contohnya ketika di akhir pekan, taruhlah dulu gadget ibu, lalu cobalah berkomunikasi dengan anak. Secara rincinya, yang pertama ibu memberikan pengertian tentang pekerjaan ibu. Bagaimana ibu menjelaskan kenapa ibu tidak bisa berada di rumah setiap hari dan bersama anaknya setiap waktu. Ketika anak sudah bertanya, kenapa ibu tidak menemani aku berangkat ke sekolah ataupun pulang sekolah? Kenapa ibu tidak bisa menemani aku main di waktu siang ini?
Tentunya jawaban itu tidak bisa tersampaikan secara langsung, tetapi bisa melalui proses-proses jika ibu memiliki keterampilan berbicara, berkomunikasi dengan anak. Contohnya dengan menyampaikan topik-topik yang ringan. Mulailah dengan membahas tentang kegiatan-kegiatan ibu di kantor, apa yang ibu hadapi, dan bagaimana cara ibu mendapatkan solusinya. Dengan begitu, ibu bisa membantu pola pikir anak untuk lebih matang dan memahami situasi yang dihadapi oleh si ibu yang bekerja. Dan yang selanjutnya, ibu memberikan kebebasan berpendapat kepada si anak. Ketika anak sedang ingin bercerita tentang masalahnya ataupun tentang kegiatan-kegiatan yang membuat ia bahagia, riang, gembira, posisikan ibu atau diri kita sebagai lawan bicara yang setara. Posisikan kita sebagai sahabatnya anak, sehingga anak bisa lebih nyaman untuk bercerita apa yang ia ingin ceritakan. Dengarkan anak sampai ia selesai berbicara, lalu jika anak meminta solusi, berilah solusi-solusi yang tidak menyuruh tetapi menyarankan. Ketika ibu sedang memiliki waktu untuk berbicara atau berkomunikasi dengan anak, bicaralah dengan bicara yang penuh norma dan juga penuh ekspresi yang positif atau dorongan positif. Itu adalah bagian dari reinforcement positif yang akan membantu tumbuh kembang anak, tumbuh kembang mental khususnya, dan mempengaruhi pandangan anak terhadap ibu bahwa ibunya lah sebagai wadah atau tempat yang cocok ia untuk bercerita jika ia mengalami masalah-masalah di luar. Selanjutnya, ketika anak memiliki kecenderungan untuk mengambil suatu keputusan, cobalah dengarkan alasannya mengapa ia memilih suatu keputusan satu dengan satu lainnya, dan berilah konsekuensi yang ia akan hadapi ketika ia mengambil konsekuensi yang satu ataupun yang lainnya. Pada akhirnya, ketika anak ingin memutuskan bulat mana yang ingin ia pilih, jangan sampai kita seorang ibu terlalu mempengaruhi keputusan seorang anak. Fungsinya di sini adalah ketika anak sudah memiliki keputusan, ia akan melatih bagaimana ia akan cerdas secara mental, dan juga anak akan lebih pintar dalam mengambil keputusan. Jika ibu telah memiliki waktu untuk berbicara, berkomunikasi di akhir pekan dengan anak, taruhlah dulu gadget atau gawai, ibu tinggalkan dulu pekerjaan, lalu bangunlah memori-memori yang masih ada, sehingga anak bisa menyimpan itu dengan baik dan berpengaruh pada tumbuh kembang emosi mentalnya di masa yang akan datang. Jangan sampai ketika anak melakukan kesalahan, ibu yang bekerja cepat marah, lalu itu akan menjadi memori atau inner child yang akan berpengaruh pada anak yang mungkin secara public speaking akan terkena efek gagap, mohon maaf, ataupun menjadi orang yang malu untuk menyampaikan pendapatnya di depan umum. Ibu seharusnya menjadi teman pertama anak dan juga menjadi terminal masa depan anak yang akan menghantarkan anak kepada pintu gerbang kesuksesan. Ceritakan kepada anak bagaimana ibu berjuang di masa lalu sampai masa sekarang, bagaimana ibu berjuang ketika berada di titik yang terendah dan juga kembali bangkit, membangun dan meraih cita-cita ibu di masa depan. Pada akhirnya kesimpulannya adalah dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan tabah, hardinas, ataupun ibu memiliki stresor, ibu harus punya segala cara agar tumbuh kembang anak terus berjalan. Jangan sampai di usianya yang batita sampai dewasa anak mengalami hambatan yang seharusnya bisa dicegah sejak dini. Banyak sekali ibu-ibu yang bekerja yang anaknya mengalami speech delay karena kekurangan waktu untuk berkomunikasi sejak dini. Bayi di bawah umur 3 tahun ataupun bayi di bawah umur 5 tahun. Tentunya speech delay ini atau keterlambatan berbicara bisa dicegah dengan cara kita berkomunikasi dengan anak sejak dini. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.